Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing gimana sih cara ilangin kutu anjing dan kutunya itu nggak akan balik lagi. Ini ada Jesa yang kemarin kutuan. Cara ngilangin kutu yang ada di tubuhnya udah pernah saya share di video sebelum ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Nah, supaya nggak balik lagi, caranya kita mesti bersihkan seluruh lingkungannya menggunakan sabun atau insektisida. Jadi yang seperti ini nih mesti digosok semua pakai insektisida ya teman-teman. Nah, supaya tetap aman untuk anjing, kita mesti bilas lagi. Supaya nggak kejilat sama anjing kita dan akhirnya anjing kita mati. Nih, terus selain itu yang harus dibersihkan juga tentu aja kandangnya. Karena kutu-kutu sering sembunyi juga di kandangnya. Kita bersihkan seluruh bagian kandangnya, termasuk juga alasnya ya teman-teman. Kan ada alasnya kayak gini, ini juga harus dibersihkan karena bisa untuk tempat tempel kutu-kutu anjing dan juga kutunya itu sendiri. Handuknya, tempat tidurnya yang bahan kain juga harus dibersihkan. Kalau bahan kain paling gampang itu pakai pemutih, jadi pakai background kayak gini. Kalau pakai insektisida nanti bilasnya lagi akan susah. Kalau pakai Baiklin atau pemutih itu simpel banget, tinggal direndam aja kutunya akan mati. Nah, untuk siang hari sih langkah itu cukup sebetulnya teman-teman. Tetapi pada malam hari itu kutu-kutu sering keluar entah dari mana. Jadi sembunyinya itu agak susah dicari. Dan kembali menyerang anjing kita. So, supaya kita nggak rempong ngurusin kutu lagi yang balik ke anjing kita lakukan langkah ini. Kita siapkan kandang tempat dia bobo pada malam hari. Jadi malam hari anjingnya dipindah sini dulu aja. Terus jangan lupa alasnya disiapin juga. Terus karena kutu tetap bisa naik ke kandang ini dan balik ke anjing kita siapin ini. Ini apa? Ini adalah papan. Saya beli 20 ribuan di toko alat tulis. Terus ini kotor banget karena udah saya gunakan sebelumnya dan terbukti berhasil. Saya pasti cuci dulu juga ini supaya nanti hasilnya akan lebih bagus. Karena kita perlu cuci, kita mesti pilih bahannya yang waterproof ya, yang bisa dicuci. Mau dari kayu, plastik, atau yang lain. Tapi mesti yang waterproof ya, yang bisa dicuci. Soalnya kalau nggak bisa dicuci, nanti debunya lama-lama numpuk. Dan kalau debunya udah numpuk, si papan nggak bisa berfungsi sesuai dengan semestinya. Jadi mesti bener bersih dan bisa dicuci. Ini saya cucinya gampang, cuma pakai sabun. Terus nggak dikasih air dulu, pakai sabun dulu, terus digosok aja. Karena dia berminyak. Kalau pakai air dulu baru pakai sabun, nanti minyaknya nggak akan hilang. Tapi kalau langsung sabun tanpa ada air, digosok-gosok-gosok baru siram air, malah minyaknya hilang. Nah, terus dibersihkan, terus disiram air biar hilang minyaknya yang nempel ini. Kemudian jangan lupa dikeringkan, mesti benar-benar kering. Baliknya juga ya teman-teman supaya nggak jadi tempat sembunyi para kutu. Dan debu-debu yang nempel bisa copot. Nah ini udah dicuci bersih, saatnya saya lakukan langkah berikutnya yaitu mengeringkan. Bisa dikibas-kibas, terus dijemur, terus jadi kering juga bisa, tapi dilap juga oke. Nah kalau udah kering, kita siapkan minyak goreng kurang lebih 2 atau 3 sendok makan. Tergantung besarnya permukaan ini ya teman-teman. Terus kita siapkan obat kutu kemarin. Ini kita campurkan ke minyak ini. Di bawah aja deh, takut netes nanti kena kandangnya. Kandangnya kena obat kutu kejilat, nanti anjing saya mati lagi. Nah, terus saya campurkan di sini, aduk rata. Pakai obat kutu ini, belinya di online. Saya kasih linknya di deskripsi video ini ya, supaya teman-teman bisa beli juga di sana. Ini nggak endorse karena memang sudah dipakai lama sama keluarga saya untuk hilangin kutu-kutu di rambut
anjing-anjing kami. Nah, ini diratakan bersama minyak. Habis itu diratakan ke seluruh permukaan papan ini. Kenapa saya di sini pakai minyak? Sebetulnya pakai air bisa. Karena kalau pakai minyak dia lebih nempel, terus lebih bertahan gitu. Kalau pakai air nanti airnya akan kering dan si obat kutu ini akan terbang-terbang dan akhirnya hilang. Tapi kalau pakai minyak itu relatif nggak jadi kering, cuma ketempelan debu. Jadi sesekali memang perlu kita bersihkan, kita ganti. Tetapi lebih lama prosesnya untuk tertutup debu dan perlu kita ganti itu lebih lama dibandingkan kalau pakai air. Nah, kalau pakai minyak kayak gini, kurang lebih 2-3 minggu sekali aja baru kita ganti. Ini saya ratakan ke seluruh permukaannya termasuk ke ujung-ujungnya. Jangan sampai dia terlewat ya. Tangan kita nggak boleh dalam kondisi luka ya teman-teman. Harus tangan yang nggak luka. Karena ini kan insektisida sebetulnya ya. Walaupun sedikit, walaupun nggak sebanyak insektisida yang untuk semprot tanaman. Nah, kalau udah rata kayak gini, saatnya kita siapin kandangnya. Kita taruh papanya di tempat anjing kita akan bobo di malam hari. Terus kandangnya ditaruh di atasnya kayak gini. Pastikan papan itu lebih di luar dibandingkan kandangnya. Jadi pas kutu mau naik ke atas kandang dia nggak akan bisa karena sudah melewati papan yang ada insektisidanya ini. Kalau kutu itu lewat sini dia pasti langsung pingsan teman-teman. Jadi nggak sampai ke kandang udah pingsan dia. Tapi kalau udah dikasih papan ini dia bisa naik ke kandang dan kembali ke tubuh anjing kita. Lakukan ini selama berminggu-minggu sampai kutunya itu kelaparan, gak dapat inang dan akhirnya mati di tempat persembunyiannya. Soalnya memang susah banget cari tempat persembunyian kutu, apalagi di rumah kontrakan saya ini kan gede, banyak lubang-lubang karena bangunannya udah tua. So susah banget carinya. Jadi saya lakukan langkah ini. Selama berapa minggu ini saya coba hasilnya bagus, dia nggak kutuan lagi dan dia tampak riang, tambah gendut juga. Dan nggak perlu sering-sering mandiin dia pakai obat kutu, karena kan kasihan juga ya kalau obat kutu kan insektisida tuh. Kalau sering-sering kena takutnya kejilat terus dia mati kan gawat deh. Nah kalau kayak gini kita nggak perlu khawatir anjing kita jilat, karena lidahnya nggak akan sampai ke bawah sana. Tapi kalau langsung di lantainya kan rawan ya, apalagi anjing suka jilat-jilat kaki, tangan, bulunya. Jadi dia malah mati jilat obat kutunya. Kalau kayak gini aman. Kutu juga nggak datang karena ada papan ini. Gitu teman-teman. Oke, sekian sharingnya ya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Dah.